Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Nur dari kelas 1B D3 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2101052046. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hafiz Nursalam yang berjudulkan amplitudo modulasi. Baiklah, saya akan mengulang kembali pengertian amplitudo modulasi. Modulasi amplitudo atau bisa disingkat dengan AM adalah penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal pembawa, di mana amplitudo sinyal pembawa akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitudo sinyal informasinya. Dibandingkan dengan frekuensi modulasi, amplitudo modulasi mempunyai kelebihan diantaranya adalah jarak transmisi amplitudo modulasi lebih jauh dibandingkan frekuensi modulasi. Namun, amplitudo modulasi lebih rentan terkena noise dibandingkan dengan frekuensi modulasi. Oleh karena itu, stasiun radio yang sering kita dengar kebanyakan menggunakan frekuensi modulasi, karena suara yang dihasilkan melalui transmisi menggunakan frekuensi modulasi lebih jernih. Pada modulasi amplitudo, besarnya amplitudo sinyal pembawa akan diubah-ubah oleh sinyal permodulasi, sehingga besarnya sebanding dengan amplitudo sinyal permodulasi tersebut. Frekuensi sinyal pembawa biasanya lebih tinggi daripada frekuensi sinyal permodulasi. Frekuensi sinyal permodulasi biasanya merupakan sinyal pada rentang frekuensi audio, AF atau audio frekuensi, yaitu antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Sedangkan frekuensi sinyal pembawa biasanya berupa sinyal radio RF atau radio frekuensi pada rentang frekuensi tengah MF atau mid frekuensi, yaitu antara 300 kHz sampai dengan 3 MHz. Selanjutnya, gambar amplitudo modulasi. Gambar yang pertama ini adalah tegangan informasi. Dan gambar yang kedua ini adalah tegangan pembawa. Dan gambar yang ketiga ini adalah sinyal modulasi amplitudo. Ayunan amplitudo sinyal frekuensi tinggi sesuai dengan kuat suara sinyal frekuensi rendah. Amplitudo sinyal informasi diperbesar sehingga lebih besar dari amplitudo tegangan pembawa. Maka informasi suara akan menjadi cacat. 2. Rangkaian modulasi amplitudo. Gambar ini adalah gambar proses modulasi. Pada penumpangan getaran frekuensi tinggi dengan getaran frekuensi rendah, frekuensi dari getaran frekuensi tinggi tidak berubah. Getaran frekuensi tinggi bergoyang di dalam getaran frekuensi rendah, sekitar keadaan diamnya. Gambar yang teman-teman lihat ini adalah gambar pemodulasian pada rangkaian linear. 3. Modulasi dengan sebuah dioda. Getaran frekuensi tinggi dan rendah bersama-sama dilewatkan pada elemen saklar atau dioda yang mempunyai kurva bengkok. Amplitudo tegangan frekuensi tinggi dan rendah diubah melalui dioda. Dengan begitu, tegangan frekuensi tinggi dimodulasi. Gambar yang teman-teman lihat ini adalah gambar amplitudo modulasi pada rangkaian resonansi. Resonator paralel ditala pada 10 kHz, sehingga hanya getaran berfrekuensi 10 kHz saja yang dapat terukur sebagai U2. U2 mempunyai amplitudo berubah-ubah. Resonator paralel mensimetriskan amplitudo getaran frekuensi tinggi. Yang keempat, demulasi amplitudo modulasi. Maksud demulasi amplitudo modulasi adalah memperoleh kembali sinyal informasi dari sinyal amplitudo modulasi. Untuk sinyal amplitudo modulasi dapat dengan mudah dilakukan dengan sebuah dioda dan beberapa komponen sebagai berikut. Ini adalah rangkaian demodulator amplitudo demodulasi. Prinsip kerja demodulator amplitudo modulasi. Keluaran trafo IF
Terakhir diumpan ke dioda germanium untuk dipotong pada gambar hanya bagian positif saja yang dilewatkan. Komponen RL merupakan beban dioda. Supaya pada RL bertegangan, komponen CL berfungsi membuang frekuensi tinggi IF. Yang pada bagian ini sudah tidak diperlukan lagi R1 dan C1 menkulturnya lagi. Namun, keluar dari rangkaian R1 dan C1 ini masih terdapat harga DC yang dapat diperlukan oleh penguat AF, sehingga dipasanglah CH untuk memblokir harga DC. Selanjutnya, proses demulasi amplitudo modulasi. Gambar yang pertama ini adalah bentuk tegangan setelah melalui dioda tanpa CI. Gambar yang kedua ini adalah bentuk tegangan dengan kapasitor CL. Dan yang gambar ketiga ini adalah besarnya CL harus dipilih sesuai sehingga masih terdapat frekuensi rendah dan menekan frekuensi tinggi. Konstanta waktu R1 dan CL. Gambar yang keempat ini adalah R1 dan C1 merupakan lebih lanjut, sedangkan masih terdapat bagian tegangan arus searah. Kapasitor CK menahan arus searah dan mengalirkan sinyal AC yang merupakan sinyal informasi. Selanjutnya, prinsip pembangkitan sinyal amplitudo modulasi. Dua macam getaran yaitu getaran frekuensi tinggi dan rendah secara bersama-sama dilewatkan pada sebuah dioda yang mempunyai kurva bengkok. Amplitudo tegangan frekuensi tinggi dan rendah oleh dioda diubah. Dengan demikian, tegangan atau amplitudo frekuensi tinggi dimodulasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.